Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan melaporkan atau menyampaikan hasil wawancara tugas kelompok kami, yaitu tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tradisional, sanksi wajah sebagai wujud peneguhan moral dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Budal Fadei, berdirinya saya di sini sebagai moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Miranda Beo. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yulita Neodoi. Perkenalkan, nama saya Maria Alfrida Yulita Dei. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Lewa. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfiana Fede. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Lu. Perkenalkan, nama saya Maria Ciciliana Lu. Perkenalkan, nama lengkap saya Hermina Maria Claudia. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Claudia Nau. Perkenalkan, nama saya Maria Gardis Dewi Tamina. Pada kesempatan berikut, saya berikan kepada pembawa satu untuk menyampaikan materi. Yang pertama, deskripsi wajah atau sanksi adat. Wajah atau sanksi adat merupakan bentuk penegakan hukum adat dalam masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pernikahan seperti perceraian, mencuri hak orang lain, atau dalam bahasa Bajawa artinya wajah ngeda, dan berupa denda atau keadilan yang sudah diterapkan dari adat yang berupa bentuk denda seperti hewan kuda, jara zuah atau jara kaki atau jantan yang diberlakukan dalam kasus pelanggaran dalam sistem perkawinan. Wajah atau sanksi adat sering dianggap sebagai bentuk pengadilan resmi oleh masyarakat adat Bajawa untuk menyelesaikan konflik khususnya berkaitan dengan perceraian. Adat ini dijalankan melalui musyawarah yang dihadiri oleh para tokoh adat dan keluarga yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Tujuan wajah atau sanksi adat paling utama adalah menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak atau semua anggota masyarakat yang hidup dalam satu komunitas adat. Wajah atau sanksi adat bukan dilakukan setiap tahun, melainkan tergantung pihak perempuan atau laki-laki yang melaporkan atau terjadi pelanggaran adat seperti perzinahan, pencurian, perceraian dari kedua belah pihak. Wajah bermakna keteguhan hati, kekuatan batin, dan kesetiaan terhadap adat dan makna filosofiatnya. Wajah keras tapi murni, yang menggambarkan sifat ideal orang adat yang kuat dalam pendirian, jujur, teguh menjaga hubungan dengan leluhur dan setia pada nilai-nilai adat. Dalam kehidupan adat, seorang memiliki wajah berarti dia karakter kuat, tidak mudah menyerah, dan selalu menjunjung kebenaran. 3. Yang kedua, kaitan verba dengan nilai Pancasila. Langkah atau tahapan, pelaporan kasus, deskripsi kegiatan atau langkah, pengaduan masalah pihak yang merasa dirugikan dalam kasus pelanggaran pernikahan. Misalnya salah satu pasangan yang ingin bercerai akan melaporkan masalah tersebut kepada tokoh adat atau musyawarah di kampungnya. Keterangan saksi laporan ini dapat disertai dengan dari saksi yang mengetahui duduk perkaranya. Hubungan dengan nilai Pancasila. Hubungan dengan nilai Pancasila yaitu nilai keempat, demokrasi, dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pelaporan kasus wajah dilakukan melalui musyawarah adat, di mana masyarakat atau pihak yang bersangkutan melaporkan permasalahan kepada ketua adat untuk dibahas bersama. Proses ini mencerminkan demokrasi dan kemusyawaratan bukan keputusan sepihak. Dan dalam sila kedua, pelapor dilakukan untuk mencari keadilan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab, tanpa kekerasan atau dendam. Proses musyawarah adat. Pemanggilan para pihak. Musalaki akan memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan beserta dengan keluarga besar mereka untuk hadir dalam musyawarah adat. Sidang adat. Dalam sidang ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan alasan masing-masing. Musalaki akan mendengarkan dengan saksama untuk mencari akar masalah dan solusi terbaik. Tujuan musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk mengurangi dan meredakan konflik yang terjadi. Hubungan dengan nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan sila keempat yaitu nilai musyawarah. Musyawarah adat biasanya dimulai dengan doa
sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan. Selain itu, keputusan diambil melalui musyawarah bersama tetua adat dan masyarakat sebagai wujud demokrasi adat. Penetapan sanksi wajah. Analisis kasus berdasarkan musyawarah para tokoh adat. Penentuan denda, setelah itu mereka akan menetapkan sanksi wajah berupa denda adat. Denda ini bisa berupa hewan seperti kuda atau zarazua yang diserahkan oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan. Hubungan dengan nilai Pancasila yaitu nilai hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial. Penetapan sanksi dilakukan secara adil dan manusiawi. Pelaku tidak direndahkan dan keputusan bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial bagi semua pihak. Yang berikut pembayaran denda. Penyerahan denda. Tahap ini disebut zaidi wajah atau bawa atau penyerahan denda. Pihak yang telah ditetapkan bersalah akan menyerahkan denda yang telah disepakati. Penerimaan denda. Pihak korban menerima denda tersebut sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan nama baik. Hubungannya dengan nilai Pancasila yaitu nilai keadilan sosial. Pembayaran denda merupakan bentuk tanggung jawab dan pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan keadilan dan tanggung jawab moral terhadap akibat perbuatan. Yang kelima, pengesahan perceraian. Pengumuman resmi setelah denda dibayar akan dilakukan secara adat yang disebut Natarowo atau Dekat Delanea, yang artinya tidak ada hubungan lagi sampai selamanya. Acara ini merupakan pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat adat bahwa pasangan tersebut sudah sah bercerai secara adat. Hubungan dengan nilai Pancasila yaitu nilai hak asasi manusia dan sila nilai ketiga yaitu peraturan pengesahan dilakukan secara manusiawi tanpa menimbulkan permusuhan. Tujuannya agar kedua belah pihak tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat. Yang keenam, proses PKP atau dalam bahasa Indonesianya perdamaian atau pemulihan hubungan. Proses ini merupakan acara penutup. Proses wajah diakhiri dengan acara SPKP atau ritual lain yang bertujuan untuk membersihkan segala sisa permasalahan dan mengembalikan perdamaian di antara keluarga yang terlibat. Membuka lembaran baru. Setelah semua tahapan selesai, kedua belah pihak diharapkan dapat kembali hidup normal dan berinteraksi secara damai dengan masyarakat. Hubungan dengan nilai Pancasila yaitu sila ketiga persatuan dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahapan ini menegaskan kembali semangat persatuan dan keadilan. Setelah semua proses selesai, masyarakat kembali rukun dan damai, memperkuat rasa kebersamaan. Sekian laporan hasil wawancara kelompok kami. Selamat